Kita sendiri mensifati Tuhan dengan sifat-sifat 20 itu karena kita memikirkan dari diri kita sendiri sebetulnya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berfirman, Allah berkehendak. Itu kan kita. Karena kita melihat, kita mendengar, kita berbicara. Itu kan sifat-sifat kita. Yang pasti melihatnya Tuhan tidak seperti dengan melihatnya kamu kan. Allah mengerti, tidak seperti kamu mengertinya. Allah berkehendak, ya tidak seperti kamu kehendaknya. Jadi itu hanya untuk sekedar memberikan deskripsi yang mudah saja untuk kita supaya paham dengan Tuhan. Tapi kita jangan terjebak bahwa melihat, mendengar itu kan sifat-sifat kita semuanya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Tahtaju ila tazkiyati kulli fi'latin, ya, engkau tidak membutuhkan kepada pemurnian setiap perbuatan, wa maslahatin dan kemaslahatan, ya tadika ketika Allah menguji kamu, liyandura kaifa ta'malu, supaya Allah bisa melihat, supaya Allah melihat bagaimana kamu bekerja beramal. Yakhtabiruka, Allah menguji kamu, hal anta wathiqun biwa'dihi, apakah engkau tetap percaya terhadap janji Allah. Aneh. Persoalannya, keyakinan kita terhadap janji Allah berulang-ulang dikatakan dalam Al-Quran, hadis, dan banyak sekali yang intinya innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan sulaya janji, Allah tidak akan mengingkari janji, Allah janjinya tepat. Apakah engkau termasuk orang yang sudah yakin bahwa Allah selalu menepati janjinya? Ntar dulu, Anda belum diuji, ya kan? Jadi Kanjeng Nabi dan para sahabat juga diuji sampai titik darah penghabisan dalam peperangan yang kalah besar, ancur-ancuran, sudah kematian di depan mata, sampai akhirnya waqala rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah sampai menagih janji kepada Allah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, pada detik-detik penghabisan. Ini yang paling sulit adalah bahwa semakin engkau diuji semacam itu sampai habis semuanya, apa engkau masih yakin? Di sinilah keteguhan hati kita diuji oleh Allah, tidak semudah itu. Iya, jadi artinya Anda untuk menjadi orang beriman itu melalui diuji dulu. Tidak mungkin tidak diuji, pasti diuji. Iya. Afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya
Afahasiban nas, apakah orang menduga ayyutraku akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, untuk mengatakan kami beriman. Setelah mereka mengatakan kami beriman, apakah dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, tanpa diuji? Tidak, pasti diuji. Saya pernah mengalaminya sendiri sampai titik darah penghabisan. Semuanya dihabiskan, habis semuanya. Masih percaya? Saya bilang percaya. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Apa yang kau yakini? Yang ku yakini, apapun yang engkau ambil dariku, pasti akan engkau kasih yang lebih baik lagi. Tidak kecewa? Tidak. Semacam itu. Jadi kalau sekedar diuji sehari nggak makan, nggak ada masalah. Tapi kamu baru diuji sehari nggak makan aja udah pada murtad ya. Baru sehari nggak makan udah murtad. Iya, sudah mempertanyakan Allah tuh ada enggak sih katanya. Iya. Jadi artinya beginilah. Semua juga nggak ada take it for granted itu. Semua mesti diuji. Kamu beli emas, diuji nggak? Diuji. Kamu mau menikah dengan perempuan, diuji nggak? Diselidiki nggak? Anaknya siapa, bapaknya siapa, sekolahnya, atau langsung kawin aja? Hah? Yang penting asal perempuan gitu. Itu semuanya itu mesti diuji dulu semuanya. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Biruka hal anta wathiqun biwa'dihi, hal anta alimun bi annahu nadhirun ilaika. Apakah nanti engkau akan diuji oleh Allah? Apakah engkau tahu bahwasanya Allah itu melihat kamu? Yakinkah kamu bahwa Allah selalu melihatmu? Ketika kamu masuk ruangan kantor apa saja, di situ ada banyak CCTV. Banyak CCTV. Kamu melangkah, berbuat, mengambil, menaruh sesuatu, berhati-hati enggak? Kenapa? Nah, sementara kamu yakin enggak Allah itu tahu kamu lebih dari CCTV? Benar. Saya nanya aja, benar enggak? Pernah enggak Anda melakukan kemaksiatan diam-diam? Jujur. Jujur. Apakah engkau waktu melakukan kemaksiatan itu tidak sadar bahwa Allah melihat kamu, atau memang sengaja kau abaikan? Ya, itu. Hal anta alimun bi annahu nadhirun ilaika wa alimun bika, dan maha mengetahui tentang dirimu. Allah mengetahui tentang dirimu, sangat mendetail. Berapa lembar rambut kepalamu, berapa banyak pori-pori di tubuhmu, berapa miliar sel yang ada dalam tubuhmu, berapa panjang ususmu, dan semuanya mendetail Allah tahu. Ya, berapa kali jantungmu berdegup dalam satu hari, Allah semuanya tahu semua. Ama ta'lamu anna Zukari
Apakah engkau tidak tahu bahwa seorang Sokari itu bahasa modernnya Sokari ya. Kalau di sininya tuh apa Jawara ya? Ya, yang jagoan gitu. Idza kana fi daril maliki, ketika dia ada di rumah seorang raja, wa talabal badla, dan dia minta sesuatu anugerah, karena safahatan, dia menjadi sangat sederhana, wasyarahan, dan sangat rakus, yakhruju fil hal, dia keluar seketika, minad dari rumah, wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, hadza yahtaju ila talabi, ini membutuhkan permintaan. La yakmulu imanul mu'min, tidak sempurna iman seorang mukmin, wa fi qalbihi hirsun, apabila di dalam hatinya masih ada keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang berlebih-lebihan, hirsun, yang bersangatan. Wala syar'un, dan di hatinya masih terikat dengan aturan-aturan. Ya. Sampai-sampai Allah dipaksa harus tunduk dengan aturan. Kalau pengen pinter ya harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa pinter. Kalau pengen kaya harus rajin bekerja. Kalau tidak ya nggak bisa kaya. Termasuk Allah juga memberi kamu kaya, ya kamunya harus rajin, kalau enggak ya nggak dikasih. Jadi Allah itu tunduk dengan peraturan. Itu dalam pikiran kita, Allah itu tunduk dengan peraturan. Ya, buktinya saya pernah menerjemahkan wallahu fa'alul lima yurid, Allah sekarang PDW, orang pada kaget kok. Masa usul sekarang PDW? Sekarang PDW itu semau gue. Ngerti semua gue. Masa Gusti Allah sekarang jadi Gusti Allah bisa diatur. Jadi selama ini anggapanmu Allah diatur. Allah terikat dengan undang-undang, tidak boleh melanggar. Bukannya semau-mau dia bebas nggak terikat kok. Ya. Allah berbuat apapun tidak terikat dengan undang-undang logika, dengan undang-undang hukum, tidak terikat dengan undang-undang apapun, termasuk hukum-hukum kausalita, nggak ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu, selesai. Ini jadi artinya bahwa dalam pikiran kita memikirkan Tuhan itu sesuai dengan kemampuan pikiran kita sendiri. Ya, jadi sepertinya Tuhanmu itu seperti kita juga. Ya mungkin pada awalnya kita sendiri mensifati Tuhan dengan sifat-sifat 20, itu karena kita memikirkan dari diri kita sendiri sebetulnya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berfirman, Allah berkenan, itu kan kita. Karena kita melihat, kita mendengar, kita berbicara, itu kan sifat-sifat kita. Yang pasti melihatnya Tuhan tidak seperti dengan melihatnya kamu kan. Allah mengerti, tidak seperti kamu mengertinya. Allah berkehendak, ya tidak seperti kamu kehendaknya. Jadi itu hanya untuk sekedar memberikan deskripsi yang mudah saja untuk kita supaya paham dengan Tuhan. Tapi kita jangan terjebak bahwa melihat, mendengar itu kan sifat-sifat kita semuanya. Ini kita jadi akhirnya kajian-kajian fik, kajian-kajian tauhid yang kita pelajari dulu sejak di madrasah ibtidaiyah itu ya. Itu kan
ilmu tauhid filosofis, filsafatnya begitu, dengan kajian-kajian filsafat. Dan memang ilmu tauhid itu adalah muncul setelah bersentuhan dengan peradaban Yunani, dengan filsafat itu akhirnya kan gitu. Ya udahlah, apa bagaimananya bahwa tidak mungkin ada satu peradaban yang murni berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari peradaban lain. Nggak mungkin dong, betul nggak? Iya, nggak mungkin, pasti saling mempengaruhi. Tapi pada akhirnya siapa yang mempengaruhi siapa? Menurut Ibnu Khaldun, saling mempengaruhi ada antar peradaban. Tapi mana yang paling banyak pengaruhi dan mana yang paling banyak dipengaruhi, teorinya seperti air mengalir. Air itu kan mengalir dari dataran lebih yang tinggi ke dataran yang rendah. Maka negara yang maju itulah yang banyak memberikan pengaruh kepada negara-negara terbelakang. Itu persoalannya. Iya. Tapi negara maju juga tidak besar juga akan terpengaruh dengan peradaban dari bangsa-bangsa yang di bawah dia. Air mengalir terjun, airnya nyiprat enggak? Nah, ya ciprat aja itu ada juga sedikit-sedikit mah gitu. Apakah berbentuk peradaban masakan, ya seperti bumbu-bumbu atau pakaian atau lagu-lagu dan sebagainya, ya dong. Ya itu bagaimana juga tidak bisa dihindari.